ditanya pernah amalan apa? Saya nggak pernah ada amalan apa-apa. Suka baca selawat nariah. Oh iya, ngamalin selawat nariah itu loh. Di antara Ulu hati itu Ustaz. iya di ulu hati. Sini. Dipegang lang sendawa. Keluar. Keluar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program kisah kita angkat lagi. Kali ini kita kedatangan saudari kita dari Jakarta ya Bu ya? Ya. Beliau datang jauh-jauh kemarin ikut rukyah masal di Masjid Salahuddin, Sokaraja Kulon. Gimana Bu kemarin habis rukyah? Capek. Capek? Iya. Tapi kemarin lumayan heboh ya, di antara yang lain-lain kan. Sampai kan masih nggak sadar ya kalau sampai itu orang-orang pada minggir semua. Saya nggak lihat karena kan kemarin saya di depan ya, nggak. Saya di bawah. Di bawah itu. Iya, akhirnya suruh evakuasi ke ujung. Saya bilang kemarin, terus itu tolong tuh dievakuasi, udah terlentang begini. Ngomong-ngomong tuh gangguannya kok bisa separah itu sejak kapan Bu? Saya sadarnya itu dari 2005. Udah lama sekali, Iya, 18 tahun. Iya, 2005 itu suka tindian. Terus habis itu diajak temen rukyah di Cikupa. Nah, cuma reaksinya nggak parah, cuma kaki getar sama muntah-muntah aja. Nah, habis itu rukyah di mana-mana juga begitu. Nggak pernah sampai keluar yang aneh-aneh gitu. Nah, mulai keluar aneh-aneh itu artinya bukan sekedar parsial. Oh, kalau teman-teman biasanya lihat atau Ibu pernah lihat di konten kami atau konten-konten ketika di rukyah Trans 7 itu kan kadang ada yang di rukyah dia kesurupan, teriak-teriak tapi masih bisa megangin kresek tuh. Oh iya. Atau kadang bisa benerin jilbab ya atau bajunya yang tersingkap. Itu pada hakikatnya dia bisa mengendalikan, cuma hilang kontrol. Oh gitu. Dia bisa tahu situasi sekitar dan bahkan masih bisa mengendalikan tangannya. Jadi yang kesurupan cuma arah atasnya aja itu. Oh, kalau saya nggak bisa. Ibu sama sekali nggak bisa. Jadi saya sadar tapi mau ngendaliin tangan untuk berhenti gitu, nggak bisa. Nah sorry, berarti selama ini pernah nggak auratnya sampai tersingkap? Oh, di atas? Ya maksudnya jilbabnya lepas gitu. Jilbabnya lepas sih, ya kayak kemarin sih naik ke atas gitu. Sama sekali nggak ada keinginan mau? Oh enggak. Nggak bisa ya? Nggak bisa ngontrol. Nggak ya? bisa. Kan biasanya. Oh, saya mau bilang, jangan dilepas, itu nggak bisa. Ya memang ada beberapa kasus kayak gitu. Iya, ini dan kan biasanya kasus apa kalau nih Ustadz? Gimana? Saya kan ditanyain waktu pernah ke Rukyah Center yang di Ben Hill, saya ditanya pernah amalan apa? Saya nggak pernah ada amalan apa-apa. Suka baca selawat nariah. Oh iya, ngamalin selawat nariah itu loh. Kan saya dulu ngaji kan di bukan pesantren sih, habis maghrib gitu. Oh ngamalin ini biar pinter, biar ini namanya anak sekolah Ustadz. Oh iya. Terus? Gitu. Nah, oh stop, jangan amalin itu lagi. Ya udah, nggak sih amalin. Katanya itu kan, oh kalau selawat nariah itu kayak mengkultuskan Nabi gitu kan. Saya nggak ngerti. Bener begitu Ustadz? Nggak, bentar. Jadi mengkultuskan Nabi terus yang datang jin gitu. Ya kita bahas ini aja deh, gangguannya deh. Saya bingung kalau gitu. Oh ya saya aja. Intinya kan ada yang berasumsi bahwa gangguan ini terundang karena amalan. Ya kan? Ada yang berasumsi begitu. Ya, jadi awalnya kita tarik benang merahnya dulu nih. Iya. Awalnya 2005 Ibu sering ketindihan. Iya. Ketindihan itu bahasa secara medisnya namanya sleep paralysis. Iya. Itu banyak sebab. Nggak mesti karena setan. Oh gitu. Bisa karena pasokan oksigen ke otak kurang. Ketika tidur dia dalam kondisi saraf dia masih tegang, belum siap untuk tidur. Iya. Atau dalam kondisi bukan belum siap, tapi ketika tidur punya banyak beban pikiran gitu. Oh gitu. Atau dalam kondisi yang terlalu capek. Oh mungkin itu sih ya. terlalu capek mungkin. Tapi
melihat dari kondisi itu, yang namanya gangguan setan itu kan selalu melihat potensi dari bibit-bibit penyakit dari orang yang mau diganggu. Iya. Ini juga disebutkan di Quran, wadkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adab. Ingatlah tatkala hamba kami Ayub itu bermunajat kepada kami, ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepedihan dan juga kepayahan. Pedih pada penyakitnya yang secara fisik, kemudian kelelahan pada jiwanya. Gitu. Ini menjawab rasa penasaran kita bahwa ternyata setan suka mencari celah-celah kelemahan pada fisik korbannya. Maka tatkala ibu tadinya awalnya sering ketindihan, kemudian istilahnya puluhan jin atau ratusan jin masuk gitu ya, bergonta-ganti. Pada hakikatnya apa ya? Bukan mereka yang kuat atau ada ilmu-ilmu tertentu, melainkan ya celahnya sudah bolong besar. Oh gitu. Apalagi banyak ikhtiar-ikhtiar yang maaf mungkin pernah ditangani sama dukun atau Ustadz cenayang. Kayaknya mengandung gitu deh Bu. Ustadz tapi pakai ilmu-ilmu gitu kan, apa misalnya gitu ilmu magis ya ilmu suprinitiril lah. Bisa ya akhirnya malah makin membuka lebar. Oh gitu. Itu bisa ketutup nggak Ustadz? Jadi bisa banget. Oh bisa kan, alhamdulillah. Saya katanya nggak bisa katanya. Nah, bisa. Nggak bisa. Bisa. Ya, bisa dengan izin Allah bisa. Amin. 100%. Saya pernah nangani kasus 14 tahun waktu itu saya nangani. Maksudnya 14 tahun dia ketemu Seperti saya, itu, dia diganggu selama 14 tahun. Dia udah keliling-keliling itu sampai ke 50 dukun lah. Saya nggak tahu dukun berapa. dan uskun. Ya sampai saya uskun Ustadz yang saya datengin. Iya, uskun lah. Iya. Dia pernah dikasih ini, dikasih jimat apa kris, replika kris ya, bukan kris. Kalau kris saya ngerti banget karena saya kolektor. Ini replika. Hanya jimat itu kayak kris yang kayak semar mesem atau apa harus selalu dikantongi. Kemudian dikasih batu mustika, banyak lah jimat-jimatnya. Alhamdulillah itu kita geber tuh ya, istilahnya digeber, digas selama sebulan. Sebulan kita ruqyah terus. Pernah rawat inap juga. Akhirnya alhamdulillah sembuh, ketutup. Oh, alhamdulillah. Ya, ketutup. Paling enggak yang dulunya interlokal ya itu dari lokal. Dari interlokal ke lokal, habis itu langsung ketutup. Ya pelan-pelan. Karena ya ibaratnya ini kayak nanam pohon, ya kita harus cabuti pohonnya satu persatu ya. Oh itu saya dulu sampai sempat kalau malam takut loh Ustadz. Takut dulu karena ketindihan gitu. Saya udah baca apa namanya ayat kursi, trikul, doa tidur, al-mulk juga itu pakai begitu, ketindihan terus gitu. Nah ini teman-teman mungkin kalau ada yang terapis bisa lihat kondisi dari tangan beliau aja ya. Kalau lidah kayaknya susah ngezoomnya. Kita lihat dari tangan, kondisinya kan ususnya kotor, plus juga lambungnya bermasalah. Demikian juga mungkin kita perlu cek juga kondisi ginjalnya. Udah pernah cek lab belum? Cek lab sudah, tapi kalau ginjal belum. Urin, kreatinina. Normal? Normal. Semua normal? Normal sih, hanya asam urat saja yang tinggi. Asam uratnya tinggi? Iya. Oh, oke. 8,9. Iya, pantas. Kalau lambung? Lambung saat ini alhamdulillah normal. Udah beberapa tahun ini normal. Tapi pernah parah ya? Parah sampai endoskopi itu tahun 2008. Habis ya tipes, lambung. Oh iya. Itu 3 bulan saya 2 kali masuk rumah sakit. Terus endoskopi di Jakarta karena nggak ada saudara, pulang Semarang. Karyati endoskopi hasilnya ya H. pylori, tapi alhamdulillah nggak parah. Sampai GERD? Sekarang kayaknya mulai GERD karena udah mulai naik. Oh ya, panik jadi H. pylori. Panik ya? Iya. Selain itu kan menimbulkan kepanikan, kecemasan. Iya, betul. Yes, itu nanti biar ikhtiarnya ke dokter ya. Iya. Kalau ini petanya kemana nih, gangguan apa? Mungkin ibu kan ngira-ngira ada sihir enggak gitu ya? Nah, ya saya tanya ada sihir apa enggak ya? Saya kan pernah diginiin kayak yang uskun-uskun tadi Ustadz. Kamu pernah ini enggak? Saya senyum-senyum aja. Nah dikasih amalan kayak sholawat Nurijati. Saya amalin udah. Nur apa? Nurijati. Nurijati, tahu nggak Ustadz? Nggak tahu. Nah itu. Saya dari dulu sholawatnya Ibrahimiyah sih. Apa ini sih juga nggak tahu. Oh ya udah, oke lah saya amalin gitu kan. Kok masih gangguan itu masih ada gitu kan? Bilang, emang kamu
ini mbaknya apa namanya putus kalau saya dapat aja, saya putus sholawatnya itu, bilang gitu kan. Nah itu dari lebaran, nah terakhir tadi 31 Juli di kantor itu. Baru ya? Ya, terus teman saya yang tadi saya lihatin Ustadz itu bilang, Mbak ini harus dibersihin, kalau enggak bakal begini terus. Gitu. Iya. Saya ikhtiar ke Ustadz Fajar, oh lihat nih, kok kayak saya ini. Saya lihat di YouTube itu kan, Ustadz, ini kayak saya nih. Terus akhirnya saya coba kemarin ke kantor. Kalau tadi dikonfirmasi sama Ustadznya, ditanyakan kan, punya amalan enggak? Iya. Itu justru malah bukan efek dari ibu sendiri, tapi ritual amalan dari terah ke atas, gitu. leluhur. Ya mungkin ada yang pernah belajar ilmu batinan atau tapa. Kurang tahu Ustadz. Nggak tahu. Kalau bapak sih sebenarnya tidak ya. Bukan dari orang yang ke atasnya. Iya, mbah, kurang buyut, tahu. nggak tahu ya. Karena mbah saya aja, saya masih kecil dia udah meninggal. Ada punya ini kayak pusaka-pusaka yang dikeramatin? Nggak ada. Dari ibu? Dari ibu ada nggak ya? Nggak ada. Mbah ibu? Mbah ibu. Bapaknya kurang ibu? tahu mbah saya. Mungkin ada kali ya. Saya nggak tahu juga. Ini kan biasanya kalau profesi seperti itu, ada ritual-ritual supaya pentasnya menarik. Bahkan saya pernah dengar, ini valid insya Allah, ada salah satu dari mereka itu yang harus bertapa di salah satu hutan paling angker di Jawa. Nah itu Mbah dulu pernah? Kurang tahu, kan Nggak saya tahu masih ya? kecil udah meninggal. SMA sih, kalau mbah yang satu saya masih. Gini deh, itu kan bisa kita lihat indikasinya ketika ibu dari kecil nih, Iya. sering mengalami mimpi kemudian jadi kenyataan, jadi apa namanya indigo, ya, bisa punya prasangkanya tuh kuat dan sering bener. Iya, itu bener. Saya suka mimpi, saya teman saya, kamu jangan suka mimpi-mimpiin cerita deh, ntar kejadian loh. Jangan apa? Jangan suka mimpi-mimpi deh, suka kejadian. Kok saya mimpi si ini gitu, gak lama meninggal gitu. Yang berapa kali sih Ustadz? Kemarin saya, kayak saya mimpi si ini masih hidup gak ya? Nggak usah cerita deh. Mimpi suka aneh. Ya berarti kan gitu. itu udah ada indikasi tuh. Indikasi apa? Indigo? Ya udah ada sinyal bahwa gangguannya itu bukan hanya sekedar dari tahun 2005. Tapi sudah maaf, dari kecil. Saya dulu pernah kecemplung sumur gak meninggal Ustadz. Ya takdir. Belum ajalnya. TK Ustadz. Jadi kan ada yang ngasuh saya dulu, tapi nggak dimandiin di rumah. Dibawalah ke sumur. Saya masih ingat Ustadz, ya Allah. Terus ketika nyemplung sumur, gimana? Ya kecemplung aja, saya ingatnya, sampai sekarang ingatnya saya gini-gininya aja nih. Sumurnya dalam? Iya dalam, tapi nggak nyampe 20 meter deh orang ambilnya pakai air begini. Maksudnya airnya dalam? Atau cetek? Kayaknya kalau 1 meteran ya ada. Semeter? Mungkin ya, saya nggak tahu, masih kecil dulu. Akhirnya bapak saya pulang dari Bandung luar kota, diuruk itu sumurnya. Mungkin dari situ kali Ustadz ya. Ya Allah kan mengutus malaikat, namanya malaikat hafazat. Itu malaikat-malaikat yang menjadi duta-dutanya Allah di alam dunia ini untuk menjadi perantaraan keselamatan dari Allah. Ketika manusia belum sampai takdir dia celaka, malaikat yang nolong. Ya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang mau kecelakaan tiba-tiba terhindar. Kayak ada yang belokin aja sehingga terhindar. Mau nyemplung sumur, udah kecemplung, ngambang. Saya nggak nyemplung, kepleset itu Ustadz. Kepleset. Iya kepleset. Ya anak kecil TK. Iya pleset kan kecemplung. Iya kecemplung, nggak nyemplung itu Ustadz. Nyemplung mah sengaja nyemplung. Iya kecemplung. Tapi waktu ibu di situ ada apa namanya, ngerasakan keanehan enggak ketika habis kecemplung sumur? Biasa aja sih ya, masih kecil nggak begitu nggak sih ya. Cuma saya masih ingat sampai sekarang tua ini, saya begini, masih inget tuh. Saya ada yang nolongin tuh, turun gini, pakai begini, diangkat. Lama di dalamnya? Kurang tahu ya itu, ya ada 5 menit ya, lebih kayaknya sih, sampai nunggu cowok datang itu. Iya. Sepupu saya akhirnya datang. Selain itu ada lagi enggak? Selain itu apa ya? Nah, SMP itu saya kan suka baca-baca komik.
yang kalau di neraka begini, kalau ini begini. Oh iya, ya. komik surga neraka. Nah itu komik surga neraka kan, nanti kalau kamu meninggalkan sholat begini, kalau melakukan ini begini gitu kan Ustadz. Iya, iya. Akhirnya saya kan orangnya kayak apa ya, visualnya tinggi gitu loh. Mau tidur ini malam minggu kan dulu film-film itu kan, nonton ketoprak dulu ya Ustadz ya zaman dulu. Tahun berapa itu ya? SMP 89-an. 9. Sebelum lahir ya? Sebelum lahir, Bu. Nah, tahun 89 itu saya tiba-tiba, kok gelap ya, nanti dikubur begini gitu. Nah, iya. nanti dikubur kayak apa ya, gini gitu kan. Nggak bisa tidur, akhirnya kayak ketahan itu dari Minggu, Senin, Kamis. Kamisnya itu saya nangis. Kenapa? Saya takut mati nggak mau sekolah. Kakak saya ketawa, orang gila. Semua orang tuh mati, lu takut mati. Akhirnya karena dia takut, saya nangis terus, manggil ibu saya. Dibawalah ke Uskun tadi, nggak sembuh. Terus dibawa ke... Iyalah, itu masalah psikis. Terus dibawa ke apa ya? Kayak perewangan gitu Ustadz. Perewangan itu tahu nggak Ustadz? Jadi orang tadi masukin jin itu ibunya cewek, tapi jadi cowok. Suaranya juga jadi cowok kayak gitu. Nah, mediator ya? Mediator iya. Kalau orang Jawa bilang perewangan. Disuruh minum apaan sih air ini, disuruh minum gitu kan. Air kembang-kembang gitu loh Ustadz, saya nggak mau. Nggak sembuh juga. Berarti udah banyak riwayat. Iya, riwayat kecil Uskun, kayak gitu. Dari kecil kayak gitu, dari yang takut mati itu. Terus kamu pernah main ke sini ya? Dia bilang gitu kan. Oh iya benar. Ada batu yang gede, terus dijadiin kecil itu, terus ada airnya. Ya pada main ke situ, iya, karena sebelah rumah sawah kan dulu, sama anak-anak sosial gitu. Oh iya, oh gini gitu. Nah itu masih nggak sembuh. Jadi saya di dalam rumah itu takut. Tiap maghrib itu keluar rumah. Sampai sepupu saya diomelin, adiknya dibawa kemana sampai kayak gini. Diajak main kemana. Akhirnya ke Pak Kiai daerah Salatiga. Bapak saya pergi itu habis maghrib, dikasih air, udah dari situ udah nggak ini lagi. Udah kayak nggak ada takut mati, takut ini. Jadi kalau tiap malam di rumah nggak berani, lari ke halaman gitu. Ya, sebenarnya itu saling berkaitan sih Bu. Pokoknya dengan apa namanya, cerita-cerita yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya besar kemungkinan itu setan ngikut sejak masuk semua. Ya sebelum balik mungkin ya. Oh ya mungkin. Perlu ditanyakan ke ibu atau bapak? Nah, bapak udah almarhum. Oh ya, barangkali ibu waktu ibu kecil, waktu masih ditimang-timang, sering nangis enggak? Oh sayanya. Nangis tanpa sebab yang lama, betul, bukan. Kalau bayi nangis wajar ya, tapi ini nangis yang berjam-jam, nggak diam-diam, itu kan salah satu indikator juga. Oh gitu. Jadi iya. Oh sorry dulu, saya pernah lihat kayak tuyul, nggak tahu itu tuyul atau bukan. Tuh, jadi di ruang tengah itu kan dulu satu kampung itu kan yang punya TV cuma berapa orang gitu kan Ustadz. Nah itu habis orang pada ngeliat TV gitu kan, kalau malam minggu gitu udah pergi. Nah saya tidur di depan TV tuh, ibu sama orang tua sama bapak di kamar. Nah saya ngeliat tuh kayak adik saya yang masih bayi ngerangkak gitu di dipan gitu. Saya manggil ibu saya, Eni itu di dalam, di luar ngerangkak. Apa Eni? Nah, saya nggak tahu ya, saya lihat itu apa, kayak anak bayi pakai popok itu loh Ustadz. Cuma saya masih inget nih, jalan ke arah. Pakai baju? Nggak pakai baju, cuman begini kayak popok anak kecil loh Ustadz. Jalan jadi gini, jalan ke arah kiri nih, saya masih inget nih. Situ, itu rumah lama yang dulu, sekarang udah nggak ditinggalin lagi. Itu tahun 80-an, satu, berarti dia umur sekitar ngerangkak itu umur berapa bulan itu Ustadz? 3, berarti Bu SD ya waktu itu ya? Iya SD. Dia masih kelas berapa itu? Ya jadi ada bakat-bakat itu kebuka sehingga gitu. menjadi magnet tersendiri. Nah magnetnya ini dari mana? Ini yang mesti kita lihat. Iya. Karena kan ada beberapa ilmu-ilmu lama yang memang nggak sengaja menitis ke anak cucu. Nah ilmu ini yang jadi daya tarik tersendiri bagi para setan-setan untuk masuk. Ketika masuk dia ngerasanya hangat di dalam tubuh. Oh gitu. Dia terundang karena baunya wangi sekali. Biasanya itu ada di sini. Nah, di sini di antara ulu hati itu Ustaz. Iya, di ulu hati. Sini. Dipegang langsung sendawa. Betul. Sering nggak nyaman sini ya? Iya. Coba pegang lagi, baca bismillah. Bismillah.
Saya masuk kresek lagi Ustaz ya kemarin. Masuk kresek. Sini baru kemarin saya masuk kresek. Saya simpen aja. Baca bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbuna Allahul ladzi fis sama taqaddasa ismuk amruka fis samai wal ard ighfir lana hubana wa khotoyana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan mir rahmatik wa shifaan min shifain ala hadal waja'i fayabra. Ya, lagi baca la haula wala quwata illa billah. Terus ulangi terus. La haula wala quwata illa billah. Terus. La haula wala quwata illa billah. Terus. La haula wala quwata illa billah. Enggak apa-apa, terusin. La haula biar bisa mengendalikan diri. Wala quwata illa billah. Baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasatin fil 'uqad. Tiupin. Tambah lagi. Keluar. Keluar. Astagfirullahaladzim. Ibu baca di air sambil doa, baca Fatihah. Nah ini biar, ini yang ruqyah bukan saya, ibu sendiri yang ruqyah. Udah, Ustaz. Udah, ibu doa ya Allah. Ya Allah. Jika ada belenggu-belenggu yang menjadikan setan ini atau setan-setan lain yang di luar sana selalu mendekat pada hamba, masuk ke jasad hamba, menguasai pikiran dan jiwa hamba, maka hilangkanlah belenggu itu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'niya kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiupin. Minum. Aman Ustaz. Oh, saya di-prank. Enggak, karena dulu saya tahan begitu, jangan dilepasin aja gitu kan. Siap. Lagi ngomong. Ini mau muntah. Mau muntah? Mau muntah Ustaz. Iya. Jin hamba Allah. Kamu sejak kapan di sini? Sejak kapan? Kalau kamu nggak mau pulang hari ini, ketemu lagi insya Allah. Banyak hamba-hamba Allah yang bakal nolong ibu. Siapa kamu, siapa? Hah?
Siapa namanya? Pusing ya? Pusing. Gak mau jawab ternyata. Minum. Enggak kan? Semua Ustaz. Enggak semua, bahaya. Mampuk saya. Main seret. Lagi 3 teguk. Yang banyak. Oke. Terus langsung aja kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Minum dulu. إذ يغشيكم عليكم من السماء ماء kayak bom nih ya. Belum nih Ustaz. Belum, bentar lagi. Takutnya ini ntar saya buangin. Makanya saya suruh nyingkirin, takut saya bantingin. Gak apa-apa. Lepas aja, biarin banting. Buang aja ini. Kita pindah sana nggak apa-apa? Iya, pindah aja Ustaz. Kita pindah sana ya, biar agak luas. Nih, pakai sendiri. Enggak, pinjam. Kosok-kosok ini. Cium, dicium. Ngapain sih? Udah keluar sana. Astagfirullahaladzim. Udah keluar aja. ومن شر ما قرأت ومن شر ما أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ
ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. Dicium lagi gitu ya, Pak. Yang tangan tadi. Nih, awalnya sini ya. Awalnya sini yang dipencet ya. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم Astagfirullahaladzim. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم تكذبون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه وقل رب أفحسبتم أنما
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مددا قل أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Lihat sini. Buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwa latiful
Sini Bu, tiduran dulu. Lihat tadi. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون. Buka mata, Bu. Buka mata. Buka mata, Bu. Tangannya di bawah. Dijempet pakai badan. Oke. Tahan ya. Istighfar. Buka mata, buka. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka lagi Bu. Perih mata. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Astagfirullahaladzim. Hirup. Keluar. Siramin. Bu, Bu, ayo. Banyak Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tisu tak, mataku sakit kena mati. Ih, rewel setan. Setannya nyanteng banget ya. Aduh. Saya aja. Kok jadi banyak sih, Tab? Emang banyak kan? Kok tanya jadi banyak? Udah banyak. Kemarin udah hilang, tinggal gorilanya. Hah? Kemarin tinggal gorilanya. Kok ini jadi naik lagi? Kapan ada gorila? Juli kemarin. Tinggal 3. Anak-anaknya belum pergi. Oh, masa sih, Tab? Semalam sih muncul kata adik saya. Nah iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak sini nih Ustadz nih. Pegang, Ibu pegang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdah. La syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabok-tabok sendiri. Oh, ini aja harus dibantu. Pascol, Bu.
masih ada nih Tat. Butuh bantuan Mbak, Ibu. Sini Bu. Ibu melumah. Di sini nih. Kayak masih ganjel di sini Ustaz. Enggak di situ. Bentar. Keluar ya. Si lambungnya keluar. Saudaranya gonta ganti. Berarti udah mulai membaik. Kesadaran dirinya udah mulai naik. Saya kira full nggak sadar. Berarti udah ada perubahan, alhamdulillah. Baik. Game over. Coba kaki yang kiri, Bu. Yang waktu itu dipencet pertama kali yang mana? Aduh, nggak ingat kanan deh kayaknya Ustaz. Kanan ya? Terus saya ini sering sakit. Nah ini sakit sendi biasa iya. itu. Aduh. Bukan jin kalau itu. Bukan jin itu. Kegedean. Masih sakit panas di sini. Cuma sakit gara-gara kemarin teriak mulu. Kenapa? Kemarin teriak-teriak jadi sakit. Oh alah. Jadi sini. Tak kira sakit nafas. Aduh. Ini masih ganjel sini nih Ustaz. Biarkan dulu Bu. Jangan dipaksa. Ntar Ibu sakit malah dah. Ya alhamdulillah proses ruqyahnya sudah selesai. Insya Allah nanti kita follow up terus dan kita lihat gimana kondisi perkembangannya. Ya seperti yang saya bilang, sesuai apa yang pernah ditanam ya berarti harus dicabut ya akarnya satu persatu. Pesan saya cuma satu. Ya. Manusia itu nggak ada yang nyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cari jalan ikhtiar yang Allah ridhoi. Okay. Sama siapapun, yang jelas nggak ada unsur sihir, nggak ada unsur penipuan, nggak ada unsur sulap, ya kan? Nggak ada juga pakai jin, karena yang seperti itu khawatir malah jadi magnet lagi. Okay. Nanti insya Allah kita sambungkan juga dengan tim yang ada di Jakarta. Bisa nanti kalau misal ke Sokaraja Banyumas terlalu jauh, bisa nanti sama tim saya yang di Jakarta. Tapi gimana sekarang Bu? Masih sedikit panas di sini. Panas. Karena minum ini ya Pak? Kayaknya sih jadi GERD-nya naik. Oh, GERD-nya naik. Kayaknya sih begitu. Baik. Kita doakan biar Ibu siapa Bu? Masda. Iya, Bu Master ya? Iya. Bu Master diberikan kesembuhan sempurna sama Allah. Amin. Ditutup itu magnet-magnet yang suka narikin setan-setan alas. Biar nggak diganggu lagi. Amin. Allahumma amin. Itu Bu, yang terakhir baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu 100 kali. 100 kali. Seharinya 100. Oh iya. Ya, ayat kursi kulhu falak anas ini udah. Iya. Apa istilahnya keharusan lah. Iya. Ya. Seperti itu Ibu, moga sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan pada Allah. Amin. Terima kasih Ya Ustaz. teman-teman, doakan
ya. Doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.